Ini Supasti ini, saya sudah mempraktekkan 30 tahun. Mulai saya tidak punya apa-apa, saya tidak kerja. Kerja saya cuma nyuwuk, itu pun nggak pakai keluar-keluar ke sana. Ya yang datang minta tisu ya sowo. Tapi alhamdulillah habis binikmah, setiap tahun ada peningkatan. Ketika saya tempat di Kelampis Ngasem, mulai sebelumnya jangankan beli motor, beli sepeda pancal ada bisa. Wong saya 3M, mangan melok moro tua. Keadaannya di langit. Makanya ini sebenarnya ada yang saya sampaikan ya. Ada beberapa peristiwa penting nanti terjadi tanggal 10 Muharram hari Jumat. Ya. Terciptanya langit, terciptanya gunung, terciptanya laut, terciptanya laut, terciptanya Nabi Adam dan dimasukkan ke surga. Kelahiran Nabi Ibrahim, diselamatkan dari Namrud dan terselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, kesembuhannya Nabi Ayub alaihissalam, diterimanya taubatnya Nabi Adam, diampuni dosanya Nabi Daud. Arti dosa tanda kutip ya, dosa bukan dalam arti kemaksiatan, karena hasanatul abrad sayyatul mukarrabin. Ya kan, seorang kiai makan dengan berdiri aib. Tapi kalau kita becak, berdiri, balali, tidak ada yang membahas. Nabi Daud ini tidak dosa, cuma karena dia seorang nabi sehingga dianggap dosa. Kelahiran Nabi Isa, terciptanya bintang, terciptanya aras, terciptanya kursi, terciptanya kolam, terciptanya malaikat Jibril. Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa diangkat ke langit, ya kan? Nabi Sulaiman naik tahta, ya. Istiwa Rabb tabaraka al-arsh, terciptanya arsh. Pertama kali hujan yang turun di muka bumi, pertama kali rahmat yang diturunkan di muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam, ya, terselamatkan dari banjir bandang. Turunnya kitab Taurat terhadap Nabi Musa di Bukit Tursina. Ya kan, Nabi Yusuf dibebaskan dari tahanan, Nabi Yakub dikembalikan lagi penglihatannya, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, Nur Muhammad diciptakan, Nabi Muhammad SAW dipastikan tidak punya dosa baik sebelumnya maupun sesudahnya. Itu semua terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya pada tanggal 10 Muharram itu ada 12 amalan yang semestinya kita lakukan. Ya, ini sebelum pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya banyak ini. Ada 12 amalan yang mestinya kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan puasa. Melakukan apa? Puasa. Dan ini dilakukan, faedahnya, pahalanya luar biasa. Diberi pahala 10.000 malaikat, diberi pahala 1.000 orang mati syahid, seperti 1.000 kali melakukan ibadah haji dan umrah, meskipun hadisnya tidak sampai. Yang kedua adalah sholat. Nanti malam Jumat ini tanggal 10 Muharram kita melakukan sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya selepas Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalau 50 kali totalnya berapa? 200. Barang siapa yang melakukan sholat pada malam 10 Muharram dengan cara seperti itu, maka 50 tahun yang telah lewat dosanya diampuni, 50 tahun yang akan datang dosanya diampuni. Di atas jam 12 kalau bisa, malam. Kalau dilakukan siang pun tidak apa-apa, asalkan masih tanggal 10 Muharram. Terus apa lagi? Silaturahim.
Tanggal 10 Muharram sama dengan silaturahim seluruh umat manusia. Apalagi sedekah 10 Muharram. Barang siapa yang sedekah terhadap orang muslim pada tanggal 10 Muharram, pahalanya seperti dengan sedekah terhadap seluruh umat manusia. Ya, kok bisa begitu? Ya bisa. Ulang tahun Surabaya 17 Agustus juga ada gitu. Namanya apa itu? Apa namanya? Apa? Biasanya kalau di mal-mal itu loh, memperingati hari jadi kota Surabaya, beli 1 dapat 2, hanya berlaku itu saja. Promo, big sale. Ini juga begitu. Makanya kita harus dikasih tahu. Kalau dikasih tahu lewat, ya udah selesai. Aku poso saat ini ya wis gak kaya wingi ya. Aku sedekah saat ini gak kaya wingi. Silang bisa. Muga-muga tahun mana menangi. Kan begitu. Apalagi mandi. Barang siapa yang mandi di atas jam 12, maka andai kata orang ini berpenyakitan, penyakitnya akan hilang. Tidak perlu mandi di sedudo, kademen mulai di kamar mandinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi karena 10 Muharram. Ya Allah, hilangkan penyakit saya. Malam Jumat, berikan kami kesehatan. Mandi. Kemudian apalagi pakai celak. Menggunakan celak ismit. Barang siapa yang pakai celak ismit pada 10 Muharram, maka tidak akan kena penyakit mata selama setahun. Terus apalagi ziarah terhadap orang alim. Ini yang sudah mulai tidak ada. Barang siapa yang ziarah terhadap orang alim tanggal 10 Muharram, seperti halnya ziarah kepada para nabi. Kita tidak menangi nabi, Pak, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan pahala ziarah kepada nabi. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram, ziarah kepada para kiai, para ulama. Terus apalagi? Menengok orang sakit. Barang siapa yang menengok orang sakit tanggal 10 Muharram, sama dengan menengok orang sakit seluruh dunia pahalanya. Saya tidak punya teman sakit. Gimana? Di rumah sakit haji itu banyak loh teman kita yang sakit, masih mudah kenal. Kemudian apalagi? Menyantuni anak yatim dengan mengusap kepalanya. Ini kadang-kadang salah persepsi orang-orang itu. Menyantuni anak yatim itu dinaikkan di atas panggung. Kemarin saya di Bojonegoro itu sedikit saya. Anak yatim dinaikkan ke panggung. So, panggungnya itu 3 meter kalau nggak salah. Wong saya naik itu kerengkel-kerengkel. Ini gambar bangsa sebagai nonton. Ketinggian dumungur. Dan ketika anak yatim dia diletakkan di atas panggung ini sambil dinyanyikan yatim piatu malam nasib, nangis semua kasihan oleh duit kasih kira ngelongsoni lah. Iya kok bapakku sewore gangin rasanya aku gangin. Semestinya tidak begitu prakteknya itu. Kita datangi rumahnya, nggak harus kita kumpulkan, kita datangi rumahnya. Lebih manfaat dan lebih terhindar daripada sum'ah riya. Kita datangi rumahnya bila perlu. Kalau orang tuanya masih layak ya bisa dinego kan begitu. Kemudian apa lagi? Ini penting ini. Watausi'ah alal iyal. Memberi nafkah terhadap istri, keluarga melebihi hari biasanya. Ini supasti ini. Saya sudah mempraktekkan 30 tahun. Mulai saya tidak punya apa-apa, saya tidak kerja. Kerja saya cuma nyuwuk, itu pun tidak pakai keluar-keluar ke sana. Ya yang datang minta disuwuk ya suwuk. Tapi alhamdulillah habis binikmah, setiap tahun ada peningkatan. Ketika saya tempat di Kelampis Ngasem, mulai sebelumnya jangankan beli motor, beli sepeda pancal tidak bisa. Wong saya 3M, mangan melok moro tua. Tapi ini saya praktekkan. Ini kan saya ingin agar supaya jamaah ini kaya semua, gitu loh, kaya semua. Jadi nanti 10 Muharram kasih uang belanja yang banyak. Ekstra, paling tidak itu istri dibawa ke DTC sana, suruh beli gelang apa kalung. Paling
ya kita masak yang enak-enak. Ini deh, loh kok banyak Pak? Iya, belikan daging, belikan ini. Kita makan-makan besar ini 10 Muharram agar rezeki kita lebih banyak daripada tahun kemarin. Buktikan. Karena saya sudah membuktikan. Karena saya sudah membuktikan. Jadi kalau saya ditanya, kamu kok bisa bikin rumah dari mana? Ya kita nggak tahu. Wong saya ketika bangun rumah itu tidak punya uang. Tukang itu anak santri, sebagian dikawal oleh orang kampung. Dan ketika tukang ini tanya, Mas, ini harus beli batu kali. Kalau enggak ini bisa ambles, karena ini kayaknya dulunya rawa. Berapa? Ya kurang lebih 6 truk. Satu truknya itu tahun 2000 berapa itu? 2005 apa 2000? Satu truknya itu 250. Saya tidak punya uang. Saya tidak datang. Takut ditagih. Lah aneh loh. Begitu hari Sabtu saya datang, saya hanya bawa uang untuk menggaji tukang. Tapi ternyata batunya sudah dipasang semua. Batin saya, sopo yang kono waktu itu. Saya mau tanya ya malu saya. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang membelikannya. Dan lebih ajib lagi, ada seorang kiai ngundang saya, tidak disuruh ceramah loh, suruh doa. Yang ceramah seorang kiai dari Jember. Dan begitu selesai pulang, sangunya kiai keliru. Saya bilang, loh kok akeh sangu nih? Saya telepon yang tuan rumah, mohon maaf, ini kok sangunya keliru kayaknya. Alah Mas, sudah rezeki sampean. Waktu itu kiainya itu seorang DPR. Saya kasihkan istri saya pas untuk beli besi. Tidak tersisa serupiah pun. Alhamdulillah. Barokahnya ya menafkahi istri melebihi dari hari-hari biasanya tanggal 10 bulan Muharram. Ini masih tersisa berapa hari lagi? 1 minggu. Upayakan, kalau nggak punya uang ya upayakanlah. Apa minta apa hutang. Tapi bukan berarti kita kasih istri kemudian sorenya kita tarik lagi. Sama juga bohong. Kemudian apa? Memotong kuku, ya kan? Kemudian apalagi membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kalau tadi sholat sudah 200, berarti tinggal nambah. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Tadi ada yang tanya barangkali satu pertanyaan. Waalaikumsalam.